Halo semuanya, kita semua tahu bahwa toko sembako adalah bagian yang tak terpisahkan pada kehidupan sehari-hari. Mereka menyediakan kebutuhan pokok untuk kita semua. Tapi, tahukah kamu bahwa ada cara untuk membuat manajemen toko sembako menjadi lebih efisien dan menguntungkan? Hari ini saya akan membahas tentang Akoret POS, aplikasi kasir yang dapat membantu pemilik toko sembako menghadapi tantangan sehari-hari dengan lebih baik. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akret Online. Jadi kalau kamu pengen pakai Akret POS, langkah pertama yang harus kamu lakukan nanti kamu harus setting dulu di Akret Online. Jadi nanti si Akret Online ini sebagai bagian back office dari Akret POS. Nah, makanya sebelum nanti kamu menggunakan Akret POS, kamu harus setting dulu di Akret Online. Nah, di Create Online ini nanti kamu bisa input master data. Jadi kita nanti bisa input 5 master data. Yang pertama kita bisa masukin daftar akun perkiraan, terus nanti bisa kamu input juga untuk daftar pemasok, daftar pelanggan, daftar barang dan jasa, dan yang terakhir adalah daftar aset tetap. Nah, kelima itu nanti bisa kamu input ke dalam Create Online. Untuk penginputannya juga nanti kamu nggak perlu khawatir kalau kamu datanya udah banyak kan agak repot juga kalau kamu harus input manual ya. Nah, nanti Akret Online itu menyediakan fasilitas untuk import via Excel. Jadi nanti kamu tinggal buka aja, contohnya kita mau import akun perkiraan nih. Kita tinggal buka di modul buku besar. Nah, nanti kamu tinggal pilih di sini, kita ada import data. Nah, terus nanti kalau kamu pengen import master data untuk barang dan jasa nanti ada di sini. Terus nanti ada pemasok, ada di modul pembelian. Terus penjualan kita ada modul untuk pelanggan. Dan nanti kita juga bisa ada aset tetap. Nah, ini adalah 5 master data yang nanti bisa kamu import ke dalam Akret Online. Tapi untuk praktek kali ini saya nggak import datanya, karena paling nanti saya buat datanya itu kan nggak terlalu banyak. Jadi nanti saya inputnya itu satu-satu aja, nanti biar cepat juga untuk penginputannya. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Jadi langkah pertama yang saya mau lakukan di sini nanti saya edit dulu nih akun perkiraannya. Jadi nanti kan kita baru punya akun perkiraan ini nih. Nah, ini akun perkiraan yang saya pakainya dari yang default dari Akret Online. Jadi nanti kalau kamu nggak punya akun perkiraan di pembukuan sebelumnya, kamu nggak perlu khawatir. Jadi nanti udah disediain sama Akret Online. Nah, template ini juga nanti udah lengkap banget sebenarnya. Tapi nanti kamu masih bisa tambah lagi. Jadi nanti kalau masih ada yang kurang, kamu bisa tambahin sendiri. Atau nanti kalau kamu ada yang kelebihan, atau kamu nggak pakai, kamu tinggal hapus aja. Nanti kamu bisa sesuaikan aja. Nah, ini kan kita paling nanti fokusnya di akun kas and bank aja. Jadi nanti akun kas and bank ini kan kita baru ada 2 nih. Akun bank sama kas kecil. Jadi nanti kita masukin akun bank dulu untuk saldo awal. Jadi nanti kita masukin saldo awalnya 100 juta. Nah, uang 100 juta ini nanti kita pakai untuk pembelanjaan. Jadi untuk ngisi stoknya. Nah, terus ini nanti kalau kamu udah tambahin, nanti dia akan berubah langsung. Terus nanti kita juga tambahin untuk akun penjualan. Jadi nanti kalau pakai Create POS itu kan kamu pasti ada kayak untuk pembayaran tunainya ya. Nah, nanti kamu sediain akun penampung untuk pembayaran tunai di toko kamu. Ini kan kita kasusnya ini toko sembako, berarti nanti kamu sediain nih akun nih penampung ya. Atau kalau kamu pengen kas kecilnya ini yang diubah, ini juga bisa. Ini kan kita ada kas kecil nih. Ini saya mau ubah aja mas. Namanya jadi kas toko contohnya. Nah, ini juga bisa kayak gini. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, nanti kayak gini jadinya. Nah, terus kita tambahin lagi untuk akun yang pembayaran untuk non tunai. Jadi biasanya kayak di supermarket nih contohnya. Di supermarket itu kan biasanya nanti kamu bisa bayar tuh pakai edisi atau pakai kris atau pakai pembayaran lainnya. Nah, itu nanti kamu bisa tambahin di sini. Jadi nanti kamu buatin juga untuk akun penampungnya. Ini kita buat dulu akun penampung. Kita contohnya Bank BCA ya. Kita Bank BCA Toko. Ini kita namain di sini Bank BCA Toko. Jadi kita punya 3 akun kas and bank. Jadi nanti kas toko untuk pembayaran tunai. Ini akun bank yang kita nanti untuk pakai untuk pembelian. Jadi untuk belanja kita pakai akun ini. Nah, terus kita terakhir ada Bank BCA Toko. Ini nanti kalau ada pembayaran non tunai pakai edisi BCA. Jadi nanti kita bisa pakai ini. Nah, sekarang kita udah selesai nih untuk penginputan akun perkiraan di Akret Online. Sekarang kita lanjut ke tahap yang selanjutnya. Tahap yang selanjutnya paling nanti kita akan masukin master datanya nih. Jadi nanti semua master data yang kamu punya atau master data item nih, nanti kamu bisa input di sini. Nah, tadi yang saya bilang sebelumnya, kalau untuk master data itu nanti kamu bisa import juga. Nanti ada pilihan di sini dan nanti juga ada contoh filenya. Jadi kamu tinggal klik aja. Nanti kamu tinggal copy paste dengan data kamu baru diimport ke Akret Online. Nah, sekarang kita contoh ini untuk input manual aja di sini.
Contoh kita mau jual apa nih? Kita mau jual sabun aja. Kita masukin di sini sabun A. Nah, kategori barangnya nanti kamu bisa buatin sabun. Jadi nanti bisa kamu ketika mau ngambil laporan itu nanti ada filternya khusus untuk kategori barangnya. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke jenis barang. Nah, jenis barang di sini kita ada 4 jenis. Jadi ada persediaan, ini nanti yang stoknya itu kamu kontrol. Kemudian yang kedua ini ada non persediaan, ini nanti kalau kamu misalnya beli barang, itu nanti langsung masuk ke beban. Nah, kemudian yang ketiga ini ada jasa, dan terakhir kita ada grup. Nah, kalau grup ini nanti kalau kamu jual produk bundling, contohnya kayak parcel. Nah, nanti kamu bisa pakai yang jenis barang itu yang grup di sini. Nah, sekarang kita pilihnya yang persediaan karena nanti kita stoknya itu mau dikontrol. Kita klik aja. Terus nanti kamu juga bisa masukin barcode di sini. Jadi nanti ketika kamu penjualan atau pembelian, kamu tinggal scan aja tuh barcode-nya. Jadi nanti langsung ngebaca nama itemnya itu apa. Ini cuma nih sekarang saya kosongin aja. Kemudian kita tinggal pilih satuannya. Nah, enaknya di Akrobat Online ini kita udah bisa multi satuan. Jadi contohnya kita punya satuan sabun A ini kita pieces nih. Nah, di atas pieces kita apa isinya? Contoh kita jualnya per box. Nah, kita ada satuan per box. Satu box itu isinya berapa? Contoh isinya 20 satu box. Nanti bisa kayak gini. Nah, terus nanti di sini juga kamu bisa aktifin untuk nomor seri atau nomor produksi. Kalau kamu aktifin, nah nanti kita ada 2 nih. Ada nomor unik sama nomor produksi. Untuk nomor unik itu biasanya kayak email di handphone. Jadi satu nomor itu untuk satu pieces handphone. Itu namanya makanya dia nomor unik. Nah, kalau nomor produksi ini dia untuk nomor produksi yang kayak di barang-barang itu kan biasanya ada di belakangnya tuh. Nah, nanti kamu juga bisa tambahin pakai tanggal kadaluarsa di sini. Jadi nanti selain kamu bisa kontrol stok, kamu juga bisa cek untuk tanggal kadaluarsanya. Nah, sekarang kita lanjut. Ini saya nonaktifin aja karena kita nggak pakai di sini. Kemudian kita masuk ke tab yang selanjutnya. Ini adalah untuk informasi penjualan dan pembelian. Jadi nanti kamu bisa masukin default harga jual satuannya. Terus nanti kita ada 2 nih, karena tadi kita pakai multi satuan. Jadi nanti ada harga jual yang per pieces sama per box. Kalau kamu hapus di sini yang boxnya, nanti di sini juga tinggal satu, tinggal pieces aja. Nah, makanya nanti tinggal kamu sesuaikan aja. Ini saya hidupin lagi nanti kita untuk contoh. Nah, kemudian nanti di sini kamu tinggal masukin nih harga per piecesnya berapa. Contoh kita mau jualnya itu per piecesnya 10.000 satu sabun. Nah, satu boxnya berapa? Tadi kan satu box isinya 20, berarti kan 200.000. So, nanti kalau kamu punya harga lain, kamu tinggal masukin aja di sini. Nanti kamu tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Terus nanti di sini juga kamu bisa untuk menerapkan harga grosir. Di sini juga ada nih, atau diskon. Nanti kamu juga bisa masukin. Kemudian nanti di sini ada informasi pembelian. Kamu bisa masukin pemasok utamanya, satuan beli, harga beli, minimum beli, sampai batas minimum stok. Nah, yang terakhir nanti kamu bisa masukin PPN. Kalau pembelian ini nanti kamu udah kena PPN. Kamu bisa masukin di sini. Nah, sekarang kita masuk ke tab yang berikutnya. Ini adalah tab stok. Tab stok ini nanti kamu bisa masukin saldo awal. Jadi nanti kalau sebelumnya kan kamu udah punya pembukaan nih. Itu kan biasanya nanti udah ada saldonya ya. Nah, saldo akhir di pembukaan sebelumnya itu nanti kamu masukin sebagai saldo awal di Akrobat Online. Nah, nanti kamu bisa masukin di sini. Kemudian kita ada tab yang keempat. Tab keempat ini adalah akun perkiraan. Ini nanti adalah akun perkiraan yang berkaitan dengan item ini. Ini nanti ketika kamu catat transaksi, nah itu kan nanti akan jurnal otomatis ya. Nah, nanti jurnalnya sesuai dengan akun ini. Nah, kita lanjut lagi, kita masuk ke tab gambar. Ini nanti kamu bisa import gambar. Jadi nanti ketika kamu transaksi pakai Akrobat POS, itu nanti fotonya akan muncul gambarnya. Nah, nanti kamu bisa inputnya dari sini. Nah, yang terakhir nanti kita ada tab lain-lain. Tab lain-lain ini paling nanti isinya itu catatan sama dimensi aja. Ini nanti opsional. Nah, ini kita sekarang udah ini. Kita punya sabun A, sekarang kita tinggal simpan. Nah, kalau kamu punya barang lagi, kamu tinggal masukin aja di sini. Sabun B. Nah, ini nanti ada multi satuan juga nggak? Ini kita masukin aja multi satuan ini juga. Tadi harganya 10.000. Harga jual satuannya 200.000. Nah, ini udah oke, kita tinggal simpan. Nah, sekarang kita punya 2 barang nih. Ada sabun A sama sabun B. Cuma kan stoknya masih 0 nih. Nah, kalau untuk transaksi otomatis kan ini nggak bisa karena stoknya masih 0 kan. Nah, sekarang berarti kita harus beli dulu nih ke pemasok supaya stoknya ini akan bertambah.
Nah, enaknya di Akret Online, jadi nanti kamu cukup pakai satu software aja, itu kamu udah mengcover seluruh kebutuhan di bisnismu. Jadi nanti kamu bisa untuk penjualan, pembelian, persediaan, aset, sampai ke pembuatan laporan keuangan. Jadi enak banget. Nah, jadi kalau kamu pengen catat untuk transaksi pembelian, nanti kamu tinggal buka aja nih modul pembelian di sini. Nah, untuk alurnya nanti kita mulai dari pesanan pembelian, terus nanti ada penerimaan, faktur pembelian, dan pembayaran pembelian. Nah, ini adalah alur yang disediakan oleh Akret Online. Tapi untuk alur ini kamu nggak harus ngikutin 100% seperti yang ada di Akret Online. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan. Contohnya nanti kamu dari pesanan nih, kamu nggak ada penerimaan, jadi dari pesanan kamu langsung faktur. Nah, nanti kamu tinggal bayar. Nah, itu juga bisa. Atau nanti kamu nggak pakai pesanan, terus nanti kamu langsung penerimaan, faktur, dan pembayaran. Itu juga bisa. Cuma yang paling penting nanti saya kasih tahu di awal, jadi untuk transaksi tersingkat di Akret Online itu kita mulai dari faktur dan pembayaran pembelian. Jadi nanti untuk faktur itu untuk pengakuan hutangnya di Akret Online, kemudian nanti untuk pembayaran pembelian itu untuk pembayaran hutangnya. Jadi untuk transaksi tersingkat di Akret Online itu kita mulai dari faktur dan pembayaran pembelian. Nah, untuk simulasi sekarang mungkin saya akan cantumin itu dari awal supaya kamu ada gambaran. Kalau kamu transaksi pembelian ke pemasok itu langkah-langkahnya apa aja. Nah, nanti langkah yang pertama, kamu tinggal masuk ke pesanan pembelian nih. Berarti nanti kamu buka PO ke supplier. Nanti kamu tinggal masukin, kamu ditanya nih, kamu pemasoknya tuh kemana? Nah, kita kan ini masih kosong datanya. Sekarang kita tinggal tambahin. Contoh, pemasoknya namanya pemasok A. Kita tinggal simpan sebagai data baru. Kemudian nanti kita tinggal pilih, kita mau beli apa. Nah, contoh kita mau beli sabun A nih. Nah, karena kita tadi multi satuan ya untuk sabun A-nya itu, jadi nanti di sini kamu bisa pilih nih, kamu belinya itu dalam satuan apa. Contoh ternyata kamu satuannya itu box. Kita beli 10 box contohnya. Harga belinya berapa? Harga belinya per box 150.000. Nah, nanti dia akan langsung hitung otomatis, terus nanti kamu juga ada pilihan gudang nih. Jadi nanti ketika barang itu datang, kamu masukin ke gudang mana. Jadi nanti kan di Akret Online itu udah multi gudang. Jadi nanti kamu tinggal pilih, cuma karena ini saya baru satu aja, saya pilihnya di gudang utama di sini. Nah, terus kita tinggal tambah lagi. Kita contohnya mau beli sabun B. Sabun B kita belinya per box juga. Kita beli 5 nih contohnya. Harganya berapa? Harganya sama, 150.000 juga. Kita tinggal lanjut di sini. Nah, terus nanti di tab informasi lainnya, ini kan juga ada tab yang lain ya. Nanti sini juga kamu bisa masukin syarat pembayarannya. Nanti kamu bisa atur di sini. Contoh kita mau syaratnya itu yang net 30. Terus nanti alamat kirimnya kamu masukin alamat kamu. Kita masukin contoh Bekasi. Ya, nanti juga ada info pajak, info pengiriman, dan info tambahan. Kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, ini kita udah oke, sekarang kita tinggal simpan. Nah, ketika kamu input pesanan pembelian ini, nanti belum ada jurnal yang terbentuk. Karena ini kamu kayak baru mesen doang di ke supplier. Jadi belum ada jurnal yang terbentuk dan laporan yang terbentuk juga. Nah, nanti ketika kamu masuk ke tahap yang selanjutnya, ini kan kita selanjutnya itu yang penerimaan barang nih. Nah, di sini baru ada pembentukan jurnal. Nanti kita cek ya sama-sama. Sekarang ini saya close dulu. Sebentar. Nah, ini kita lanjut ke penerimaan barang. Untuk penerimaan barang nanti kamu gampang banget. Kamu tinggal ditanya ini terima barangnya dari mana. Jadi kan kita dari pemasok A ya. Kita ambil, terus nomor terima ini adalah nomor surat jalannya. Kamu tinggal klik ambil, pilih dari pesanan. Nanti kelihatan nih. Oh, ternyata kita ada PO nomor 1 nih. Kita lihat yang datang itu ada sabun A 10 box sama sabun B 5 box. Terus kamu tinggal lanjut. Nah, nanti dia tampilannya kayak gini. Nah, tapi sebelum saya simpan, saya akan buka dulu laporannya. Kita pertama buka laporan keuangan, kita cek di laporan neraca. Nah, terus habis itu kita buka laporan untuk mutasinya ya. Kita cek mutasi per gudang. Nah, ini kita buka. Sekarang kita save dulu di sini. Nah, ini kita udah berhasil disimpan untuk penerimaan barangnya. Nah, ini kita cek jurnalnya nih. Kan tadi saya udah bilang ya, kalau ketika kamu penerimaan barang itu nanti akan terbentuk jurnal. Sekarang kita cek. Nah, ini adalah jurnal yang terbentuk di Akret Online. Jadi nanti ada persediaan dan hutang pembelian belum ditagih. Nah, nanti kalau kita cek di laporan neracanya, ini kan kita masih kosong ya persediaannya. Ini kita baru ada yang saldo awal di bank aja. Kalau kita refresh, nanti dia akan bertambah. Terus ini juga kita ada hutang pembelian belum ditagih. Karena kita baru dikirim barang doang nih, kita belum dikirim faktur.
Jadi nama itu adalah hutang pembelian belum ditagih. Nah, kalau kita lihat di mutasi per barangnya, kita refresh. Nah, nanti kelihatan kayak gini. Jadi nanti kita sabun A itu masuknya ada 200, ini kita satuannya itu yang terkecil pieces ya. Jadi dia kebacanya 200 pieces di sini. Terus nanti sabun B-nya kita juga masuk 100 pieces. Jadi total kita punya 300 pieces di gudang utama kayak gitu. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke tahap yang selanjutnya. Ini kan kita udah penerimaan barang nih. Otomatis habis terima barang kita ditagih sama supplier. Jadi ini saya close dulu sebentar. Nah, untuk penagihan dari supplier itu nanti kamu tinggal masuk ke faktur pembelian. Kita masuk lagi ke modul pembelian, kita pilih faktur pembelian. Nah, nanti ditanya nih, kita dari pemasok mana? Terus kita tinggal klik ambil aja di sini, ambil dari penerimaan. Kita tinggal tarik. Kita klik lanjut. Nah, di sini nanti kamu tinggal masukin invoice dari suppliernya itu berapa nomornya. Kita tinggal isi di sini. Nah, nanti ketika kamu input faktur pembelian, ini juga ada laporan yang tambahannya lagi. Jadi ini kan nanti yang tadi saya bilang sebelumnya, kalau kamu input faktur, itu nanti untuk pengakuan hutang ke supplier. Nah, nanti kamu tinggal klik aja berarti di daftar laporan, kamu pilih yang utang. Kita lihat di faktur belum lunas. Nah, ini kan kita masih kosong ya. Sekarang kita simpan. Nah, ini udah tersimpan, baru kita cek lagi di daftar laporannya. Faktur belum lunasnya kita refresh. Nah, nanti kelihatan. Oh, kita punya utang ke pemasok A senilai 2.250.000. Tanggal transaksinya itu 19 November dan tanggal jatuh temponya 19 Desember. Karena tadi kita pakai yang net 30. Nah, kalau kita cek lagi di daftar laporan yang neraca, nah kan tadi kita masih utang pembelian belum ditagih ya. Kita refresh, nanti dia berubah jadi utang usaha. Karena kita udah dikasih invoice sama suppliernya. Nah, terus gimana caranya kalau kita mau bayar utang ya? Nah, cara bayar utangnya itu gampang banget. Kita tinggal masuk ke fitur yang terakhir di modul pembelian, kita masuk ke pembayaran pembelian di sini. Pembayaran pembelian ini nanti untuk pelunasan hutangnya. Jadi nanti kamu ditanya, kamu bayar hutang itu kemana? Terus kamu mau bayarnya pakai akun apa? Kita kan karena uang itu ada di akun bank ya. Jadi kita tinggal pilih yang akun bank. Nah, kita tinggal ambil. Kita tinggal tarik. Nah, kelihatan. Oh, ternyata kita punya hutang 2.250.000. Kita mau bayar berapa dulu nih? Nah, kalau kamu mau bayar lunas semuanya, kamu habis tarik data, kamu tinggal hitung nilai pembayaran aja. Cuma kalau kamu pengen bayar parsial, kamu edit dulu. Contoh, saya mau bayar 1 juta. Kamu edit, baru kamu hitung nilai pembayaran. Habis itu kamu simpan. Nah, nanti di sini juga akan berkurang. Ini saya close dulu sebentar, kita lihat di daftar laporan lagi. Ini kita refresh, dia akan berkurang. Tinggal 1.250.000. Terus kalau kita lihat di faktur belum lunas, ini kita refresh lagi, ini juga akan berkurang. Nah, terus kalau kamu pengen ngelunasin semuanya gimana? Nah, berarti kita tinggal ulangin aja langkahnya. Kita tinggal pilih pemasok, pilih akun bank, kita tarik datanya, langsung kita hitung nilai pembayaran. Baru kita simpan. Nah, nanti kalau kamu hutangnya udah lunas semua atau kamu udah nggak ada hutang lagi nih ke supplier tersebut, kalau kamu tarik datanya, ini dia udah kosong. Nah, tulisannya belum ada data. Berarti kamu udah nggak punya hutang ke supplier tersebut. Kalau kamu cek lagi, kita lihat di daftar laporannya. Kita refresh, ini udah kosong. Terus ini kita refresh juga ini udah kosong. Tapi nanti akun banknya di sini berkurang karena kita pakai untuk transaksikan tadi ya. Nah, sekarang coba kita cek untuk di barang dan desanya. Ini stoknya udah bertambah atau belum. Ini kita refresh. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata kita ada stoknya ini ada 200 pieces. Ini kita pindahin ke sini biar gampang. Nah, nanti kelihatan gini, ada 200 pieces. Nah, ini kan transaksi pembeliannya kita udah selesai. Berarti sekarang kita langsung masuk ke transaksi penjualan. Jadi nanti kita simulasi untuk transaksi penjualan pakai Accurate POS, pakai aplikasi kasir. Jadi nanti biar gampang kamu transaksi penjualannya. Nah, untuk menambahkan Accurate POS itu gampang banget. Ini sebentar saya close dulu. Nah, sebelum kamu pakai Accurate POS, nanti kamu tambah karyawan dulu di sini. Jadi kamu ke modul perusahaan, kamu pilih fitur karyawan. Jadi fitur karyawan ini nanti kamu gunakan untuk menambah akses ke Accurate POS. Jadi kalau untuk user yang akses ke Accurate POS, kamu mau tambahin dulu nih di fitur karyawan ini. Ini contohnya kita mau masukin yang satu namanya Tri. Ini sebagai SPV.
Satu lagi namanya Bowo. Ini sebagai kasir. Nah, kita udah ada 2 nih, ada Tri sama Bowo. Nah, sekarang kita tinggal tambahin fitur Accurate POS. Jadi fitur Accurate POS itu dia adalah fitur add-on yang disediakan oleh Accurate Online. Untuk cara nambahinnya itu kamu tinggal masuk ke modul pengaturan, kamu masuk ke fitur Accurate Store. Nah, nanti di sini kamu tinggal ada Accurate POS nih, kamu tinggal klik aja, baru kamu install. Nah, nanti kamu klik lagi install. Nah, kalau udah begini nanti kamu akan diarahin ke settingan Accurate POS. Kamu tinggal klik aja oke di sini. Nah, ini adalah tampilan untuk settingan Accurate POS. Dan settingan ini nanti kamu harus isi sebelum kamu menggunakan Accurate POS. Nah, sekarang kita langsung coba isi aja. Jadi pertama yang ditanya itu kamu akun pembayaran untuk pembayaran tunai. Nah, ini kan tadi kita udah siapin ya akunnya, kita pakai kas toko. Ini kamu tinggal pilih aja, terus nanti ada pembulatan transaksi. Kamu pilih nih, kamu mau ke atas atau ke bawah. Contoh saya mau ke bawah, ini nanti satuannya kita pakai yang ratusan. Akun pembulatannya kamu mau masukin kemana? Contoh kita isi asal aja di sini ya, karena tadi saya nggak sediain akun untuk pembulatan. Kemudian kita ada untuk selisih uang dikembalikan saat retur, itu kamu mau masukinnya tuh ke akun mana. Ini juga saya isi asal aja. Nanti ada pajak transaksi, kemudian ada kategori barang. Nanti kamu ditanya nih, kamu mau pakai semua kategori atau sebagian kategori aja. Cuma di sini saya pilih semua kategori aja. Nah, selanjutnya ada gudang stok. Nanti kamu tinggal pilih, kamu mau penjualannya itu pakai gudang mana stoknya. Ini contoh kita pakai yang stok di gudang utama. Kemudian kita ada fitur opsional. Ini kamu bisa pilih nih. Ini kamu tinggal checklist aja kalau kamu bisa simpan pesanan sebagai draft, terus nanti ubah harga jual, nanti kasih diskon manual, atau nanti menggunakan tipe penjualan. Nah, untuk tipe penjualan ini biasanya nanti digunakan kayak cafe atau resto. Ini pakai tipe penjualan ini. Nah, ini udah selesai, kita masuk yang ke selanjutnya. Ini nanti untuk service charge. Jadi kamu tinggal pilih, kamu pakai tanpa biaya, nilai tetap atau persentase. Saya pilih tanpa biaya aja, terus nanti kamu bisa masukin juga kategori pelanggan. Kategori pelanggan ini nanti kalau kamu punya harga khusus kayak harga member atau harga grosir juga kamu bisa pakai di sini nih. Kamu bisa sesuaikan pakai kategori pelanggan. Terus nanti kita ada departemen penjualan, nanti kita juga bisa untuk pengecekan stok nih, kamu nanti ditanya nih, kalau untuk cek stok itu kamu mau pakai gudang mana aja. Jadi kalau kamu punya 3 gudang, ya nanti kamu tinggal pilih nih 3 gudang di sini. Jadi kamu ketika ada transaksi penjualan, kamu bisa lihat, oh ternyata stok ini ada di gudang mana nih yang ada. Contoh adanya di gudang C nih, sisa segini contohnya kuantitasnya. Nanti itu kelihatan di Accurate POS. Cuma karena saya gudangnya masih 1, saya masukin yang utama aja di sini. Nah, terus nanti kita ada pembatasan stok. Terus nanti ada flow checkout pesanan juga. Terus kita masuk ke tab yang ketiga. Tab yang ketiga ini nanti untuk tab karyawan. Jadi karyawan ini yang tadi saya bilang sebelumnya, ini nanti untuk user yang akses Accurate POS. Jadi kan sebelumnya kita udah nambahin karyawan tuh. Nah, nanti di sini kamu tinggal tarik aja. Ini kan tadi Tri kita sebagai hak akses itu sebagai supervisor. Kita lanjut. Terus nanti si Bowo sebagai kasir. Kita lanjut. Nah, nanti kalau kamu ada peran tambahan atau hak akses tambahan, kamu tinggal klik aja di sini. Tambah peran. Ini kita udah, kita lanjut lagi. Sekarang kita ke akun pembayaran. Akun pembayaran ini nanti yang untuk pembayaran non tunai. Tadi kan kita pakai yang edisi BCA ya. Kamu tinggal masukin namanya, terus kamu tinggal pilih akun banknya. Jadi kita yang bank BCA Toko, kita klik lanjut. Baru kita udah selesai nih. Kita kan cuma 1 tadi ya masukinnya. Jadi kita 1 aja di sini. Kita masuk selanjutnya, ini nanti untuk tampilan stroke. Jadi nanti di Accurate POS itu kan dia bisa integrasi dengan printer Bluetooth yang kecil tuh. Jadi nanti kalau kamu catat transaksi itu nanti kamu bisa langsung ngeprint bill-nya. Nah, nanti kamu bisa atur desain cetakannya di sini. Terus kita yang selanjutnya, ini kita ada untuk perangkat POS. Ini kalau kamu ada multi device kayak di supermarket, itu kan dalam satu cabang di supermarket contohnya dia punya beberapa device untuk kasirnya. Nah, nanti kamu juga bisa kayak gitu di sini. Nah, yang terakhir nanti kita ada tab untuk penomoran. Nah, ini udah kita isi semuanya. Kalau udah, kita tinggal simpan. Nah, nanti kalau udah disimpan, kamu akan dikasih nih QR code sama kode outlet. Nah, ini nanti kamu gunakan untuk integrasi dengan Accurate POS-nya. Nah, kalau gitu saya sekarang mau buka Accurate POS-nya. Sekarang kita akan simulasi di Accurate POS. Nah, ini adalah tampilan untuk Accurate POS. Jadi kalau kamu pertama kali pakai Accurate POS, nanti tampilannya kayak gini. Karena ini kan belum terintegrasi ya. Jadi nanti ada tombol untuk hubungkan dengan Accurate Online.
Nah, sekarang kita tinggal langsung coba aja untuk hubungkan dengan Akret Online-nya. Kita tinggal klik, nah nanti ditanya nih, kamu mau pakai scan QR Code atau kamu pakai kode manual. Ini saya pakai kode aja, saya salin dulu. Nah, saya tinggal masukin di sini. Oh, sebentar, saya salah pencet. Nah, ini kita menunggu, kita mulai data baru. Ini kita lagi proses integrasi. Nah, ini udah selesai. Berarti kita tinggal klik lanjutkan aja. Nah, nanti kalau udah kamu klik lanjutkan akan tampil daftar pengguna Akret POS. Tadi kan saya input 2 nih, atas nama Bowo sama Tri. Nah, berarti nanti akan muncul 2. Nah, kalau kamu pertama kali usernya ini pakai Akret POS, pas dia mau login ke dalam Akret POS, nanti kamu akan diminta untuk pembuatan PIN. Jadi kamu tinggal klik buat PIN aja di sini. Berarti nanti kalau user tersebut pengen login lagi ke Akret POS, itu nanti butuh PIN untuk loginnya. Jadi kalau udah selesai, nanti kamu tinggal klik aja mulai shift di sini. Nanti ditanya modalnya itu berapa. Nah, ini nanti tampilannya kayak gini. Jadi untuk fitur-fitur di Akret POS nanti kamu bisa lihat di sini. Jadi nanti ada sinkronisasi terakhir. Ini kalau kamu bisa sinkronisasi manual juga di sini. Jadi kan kadang internet itu terputus ya. Nah, nanti kamu ngeliatin nih jamnya ini tuh udah update atau belum. Nanti kalau jamnya masih ketinggalan, kamu tinggal klik aja. Jadi nanti dia sinkronisasi manual. Terus nanti ada pesanan baru, fiturnya, terus nanti ada fitur open bill, riwayat penjualan, biaya pelanggan, dan karyawan. Nah, ini adalah fitur yang ada di Akret POS. Sebenarnya untuk fitur yang di Akret POS itu dia nggak terlalu banyak. Cuma yang buat Akret POS ini powerful karena dia terintegrasi dengan Akret Online. Yang dimana Akret Online ini kan dia software akuntansi terbaik di Indonesia. Jadi nanti fiturnya juga udah lengkap banget dan enaknya lagi nanti kamu udah otomatis buat laporan keuangan. Jadi nanti semuanya serba otomatis. Nah, sekarang coba kita tes untuk input transaksi. Ini kita coba mau jual sabun A nih contohnya. Nah, kalau kamu klik sabun A nanti tampilannya kayak gini nih. Jadi nanti ada tampilan nama barang, kode barang, terus kuantitas, harga. Nanti ada satuan, tenaga penjual, sampai yang terakhir cek stok barang. Nah, cek stok barang ini yang tadi saya bilang kamu bisa ngeliat di semua gudang. Nah, nanti kelihatan, oh ternyata sabun A ada di gudang utama. Sebanyak 200 pieces. Nanti kalau adanya di gudang C, ya berarti nanti muncul di sini. Gudang C ada 200 pieces contohnya. Jadi karena saya baru satu gudang, berarti munculnya gudang utama aja. Nah, ini kita lanjut lagi. Ini contoh kita mau jual berapa? Jual 5. Nah, nanti ditanya satuannya. Karena kita kan tadi pakai multi satuan ya. Nanti kamu jualnya mau pieces atau box. Nanti otomatis harganya juga akan berubah. Contoh kita mau jualnya pieces. Nanti juga akan berubah di sini. Nah, sekarang kita tinggal klik simpan. Kalau customer mau bayar, kita tinggal klik bayar aja di sini. Nah, nanti kamu ditanya nih, bayarnya mau pakai tunai, non tunai atau split. Kita ada 3 pilihan di sini. Contoh dia mau bayarnya pakai uang 100.000. Kamu tinggal klik bayar, nanti kelihatan transaksi berhasil, terus ada uang kembali senilai Rp50.000. Kamu bisa cetak struk atau kirim struk. Nah, kalau kamu klik selesai, ini sebenarnya kalau kamu klik tadi udah simpan itu, dia nanti langsung masuk ke Akret Online. Ini kita close dulu, kita lihat coba di faktur penjualan. Nah, dia akan langsung masuk 50.000. Kalau kita lihat di daftar laporan, tadi kita daftar laporannya ditutup ya. Ini kita cek di neraca. Nah, ini nanti akan ada pendapatan. Nilai 50.000 ke kas toko karena bayar kan pakai cash tadi, pakai tunai ya. Terus nanti nilai persediaannya juga akan berkurang karena kita ada barang yang keluar. Nah, terus kita juga bisa cek di laporan laba ruginya. Nah, nanti kelihatan, oh ternyata kita ada pendapatan senilai Rp50.000. Dengan beban pokoknya itu 37.500, berarti kita masih punya laba kotor 12.500. Ini kita karena belum ada beban operasional, ini masih kosong, jadi laba bersihnya masih sama. Kayak gitu. Nah, sekarang coba kita tes untuk transaksi yang non tunai ya. Ini kita masukin lagi. Contoh kita mau jual sabun B sebanyak 3 pieces. Ini kita lanjut simpan. Kita pakai yang non tunai, pilih yang Bank BCA, klik bayar. Nah, coba kita cek lagi di faktur penjualan, dia akan bertambah. Ini kan tadi 1 ya. Kita lihat, nah ini masuk 30.000.
Di daftar laporannya kita cek di neraca dulu, dia akan bertambah. Dia nambah ke Bank BCA Toko, karena tadi kita bayarnya kan non tunai ya. Terus di laba ruginya juga dia akan bertambah. Nah, kayak gini. Nah, sebenarnya nanti kalau untuk pencatatan di Akret POS itu dia gampang banget, dia nggak terlalu susah. Jadi nanti kamu tinggal pilih barangnya, terus pilih jenis transaksi pakai apa, terus tinggal simpan. Nanti langsung masuk ke Akret POS online juga. Nah, selain itu paling nanti saya akan contoh untuk pencatatan biaya operasional. Jadi untuk pencatatan biaya operasional itu nanti kamu tinggal masuk aja ke sini, ke modul Cash and. Nah, nanti di sini kamu ditanya nih, kamu bayar itu pakai akun Cash and bank mana? Ini contohnya kita pakai akun bank. Nah, nanti di sini kamu ditanya, kamu mau bayar beban apa? Nah, ini contoh kita mau bayar beban listrik contohnya. Nah, kita masukin beban listriknya 50.000. Nah, kita klik lanjut, baru kamu simpan. Nah, nanti kalau kamu udah masukin biaya operasional, di sini kamu cek lagi di daftar laporannya. Nanti dia akan bertambah di sini, ini kan tadi masih kosong ya. Nah, kalau kamu simpan, nanti dia akan nambah di sini, beban operasional senilai 50.000. Jadi dari laba kotor 20.000 tadi, kita ada beban 50.000, berarti kita masih, laba bersih itu masih minus, berarti kita masih rugi 30.000. Nah, mungkin itu aja nanti untuk penggunaan Akret POS dan Akret online untuk toko sembako. Jadi nanti kamu bisa untuk catat transaksi penjualan, transaksi pembelian, sampai nanti kamu juga bisa untuk kontrol stok. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang demo Akret POS untuk toko sembako. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.